Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam siaran perbatasan kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan RRI di wilayah perbatasan. Dan kali ini kita akan bersama dengan RRI SP Rote. Ada Yona yang akan bersama saya bersiaran pagi ini di hari Sabtu 21 Desember 2024. Dan kita akan berbagi informasi, sharing informasi dari Rote dan juga dari Voice of Indonesia. Anda yang sudah bergabung di online streaming kami di poinnews.id dan juga aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda, selamat bergabung. Dan siaran perbatasan kali ini juga direlay oleh stasiun RRI Perbatasan ya. Ada RRI Nunukan, RRI Antikong, RRI Batam, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, RRI SP Sungai Penuh, SP Somlaki, SP Bintuhan, SP Sumba, dan SP Talaut. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dengan RRI SP Rote, kami hadirkan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Indonesia dan Rusia perkuat kerjasama energi hijau dan sosial. Eropa serius pertimbangkan kerahkan pasukan ke Ukraina. Bersama saya Agus Santika dan Yona, inilah Warta Berita selengkapnya. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia semakin diperkuat melalui berbagai program di bidang energi hijau, sosial, dan pendidikan. Dalam pernyataan resminya di Wisma Duta Besar Rusia di Jakarta pada Jumat 20 Desember, Duta Besar Rusia Sergei Gennadievich Tekhnov menyoroti peluang kolaborasi di sektor energi nuklir sebagai sumber energi hijau dan ekonomis. Dia juga mengatakan Rusia juga melalui perusahaan energi atom Rusatom menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi dalam pameran dan konferensi energi hijau di Indonesia. Representative and there was a special pavilion from Russian. Selain itu ada juga perwakilan dan program khusus dari perusahaan negara Rusia untuk energi atom Rosatom dalam sebuah pameran dan konferensi yang didedikasikan untuk ekonomi hijau dan energi hijau. Dan kami masih percaya bahwa kami dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam penggunaan energi nuklir secara damai, karena ini juga merupakan jenis energi yang ramah lingkungan dan murah. Duta Besar Tolchenov lebih lanjut mengatakan Kedutaan Besar Rusia menunjukkan kepedulian sosial dengan membantu 2 panti asuhan di Indonesia. Menurut Dubes Tolchenov, hasil dari partisipasi kedutaan dalam bazar amal digunakan untuk memberikan hadiah bahan makanan dan bantuan renovasi bangunan bagi panti asuhan di Banten dan Jakarta Utara. Ia menegaskan di bidang pendidikan hubungan Indonesia dan Rusia terus diperkuat melalui kerjasama dengan Universitas Indonesia. Dubes Tolchenov berharap kerjasama ini terus berkembang, mencakup penelitian, sejarah, sosial, hingga kebudayaan. Kita beralih ke berita luar negeri. Eropa
serius mempertimbangkan kemungkinan pengerahan pasukan ke Ukraina jika terjadi kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev. Demikian dilaporkan Washington Post pada Jumat mengutip pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. Ide tersebut dibahas pada Rabu di Brussels ketika Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjamu beberapa pimpinan Eropa serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pejabat itu juga mengatakan bahwa usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat bertemu Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada awal bulan ini. Menurut Trump, tertarik atas usulan itu, namun masih belum jelas apakah pemerintah Amerika Serikat selanjutnya akan mendukung rencana tersebut. Washington Post menyebutkan bahwa pembahasan mengenai penempatan pasukan ini masih dalam tahap awal dan belum jelas negara mana saja yang akan mengirim personel militer mereka. Selanjutnya berita dari Rote, pendengar. Polres Rote. Ya, silakan, Yona. Polres Rotendao mengamankan 15 orang warga negara asing yang diduga imigran asal Bangladesh. Lengkapnya Yana Plugi melaporkan. Saat ini kami mengamankan ke 15 yang kami duga sebagai imigran dari Bangladesh. Sebanyak 15 orang warga negara asing asal Bangladesh terdampar di Pantai Hena, Desa Kolobolon, Kabupaten Rotendao. 15 orang warga negara asing yang diduga imigran ini dijelaskan Kapolres Rotendao AKBP Mardiono terdampar dan ditemukan warga pada Kamis 19 Desember 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, ya, Satuan Intelkam Polres Rotendao telah mengamankan sejumlah 15 orang, keseluruhan berasal dari Bangladesh. Dijelaskan lebih lanjut, setelah ditemukan warga desa Kolobolon bersama pihak desa langsung mengamankan 15 orang imigran tersebut ke rumah kepala desa untuk diberi makanan sebagai bentuk kemanusiaan. Setelah diberitahu oleh pihak desa, anggota Satintelkam Polres Rotendao langsung bergerak menuju lokasi untuk mengamankan 15 orang imigran asal Bangladesh. Kronologisnya adalah kami menerima informasi dari warga desa Kolobolon, kecamatan Lopalain, kemudian berinisiatif untuk mengangkut atau mengajak ke-15-nya ini ke rumah kepala desa, sehingga setelah itu kami dihubungi oleh kepala desa, maka kami mendatangi rumah kepala desa tersebut dan saat ini kami mengamankan ke-15 yang kami duga sebagai imigran dari Bangladesh, ya, keseluruhannya dari Bangladesh dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini 15 imigran asal Bangladesh tersebut telah diamankan ke Polres Rotendao. AKBP Mardiono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao dan instansi terkait untuk penanganan selanjutnya. Dari Kabupaten Rotendao, Yana Plugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Busalangga, Kabupaten Rotendao naik signifikan. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus. Menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Pasar Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenaikan ini dirasakan oleh para pedagang dan pembeli yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam menyambut hari besar yang penuh sukacita ini. Siporalano, salah seorang pedagang di Pasar Busalangga, saat dikonfirmasi oleh RRI mengungkapkan beberapa kebutuhan pokok yang ia jual kini mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Beberapa barang dagangan yang biasanya ia beli langsung dari para petani maupun didatangkan dari luar Pulau Rote kini menjadi lebih mahal. Misalnya harga sayur buncis yang sebelumnya dijual seharga Rp20.000 per ember cat berisi 5 kg kini naik menjadi Rp22.500. Begitu pula dengan tomat yang sebelumnya dihargai Rp20.000 per ember cat 5 kg kini melonjak drastis hingga mencapai Rp35.000. Kenaikan
harga juga terjadi pada kacang panjang yang dulunya dijual seharga Rp1.000 per ikat, kini berubah menjadi 3 ikat Rp10.000. Labu siam yang biasanya dibanderol Rp230.000 per karung berisi 25 kg, kini naik menjadi Rp260.000. Sementara itu, kacang tanah yang sebelumnya dihargai Rp5.000 per 100 gram, kini naik menjadi Rp7.500. Ini buncis biasanya kami ambil 1 oker 20.000, tapi sekarang sudah naik 22,5. Habis tomat biasanya 20.000 1 oker, tapi sekarang sudah naik 35.000. Habis kacang panjang biasanya kami ambil 1 ikat 1.000, 55.000, tapi sekarang sudah naik 310. Labu siam biasanya 1 karung 230, tapi sekarang sudah naik 260.000. Kacang tanah biasanya kami ambil 5.000, tapi sekarang naiknya 7,5. Siporalano meski mengeluh atas kenaikan harga yang cukup memberatkan, tetap bersyukur dan memahami kondisi tersebut. Menurutnya, kenaikan harga ini mungkin dipengaruhi oleh faktor cuaca dan pasokan barang dari luar pulau yang kerap terganggu menjelang akhir tahun. Mengeluh, mau tetap juga, tapi keadaan juga yang menentukan. Jadi kami bersyukur apa ada. Ada yang dari luar Rote, ada yang dari Rote sini. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat diharapkan dapat tetap bijak dalam mengatur pengeluaran dan terus menjaga semangat kebersamaan di tengah tantangan yang ada. Dari Rote, Beranda Selatan, NKRI, Raja Ewaldus, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia dengan RRI SP Rote. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis,
Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Iya, pendengar Voice of Indonesia dan juga pendengar RRI SP Rote, kita bersama kembali di hari ini. Siaran perbatasan yang bisa Anda akses melalui voinews.id, online streaming kami di website dan juga aplikasi RRI Digital di Android dan iOS Anda. Kalau di Rote, Yona, bisa didengarkan di platform mana saja? Ya, kalau di Rote bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital, dan terestrial di frekuensi 92,5 MHz. Oke, Yona, kabarnya baik ya? Ya, malole kabar saya, Bang. Malole, baik-baik saja. Betul kan? Baik saja. Kalau Bang Agus gimana kabarnya, Bang? Baik juga, alhamdulillah. Oke, senang sekali ya kita bisa bareng kembali siaran, dan memang Rote itu sangat populer belakangan ini dan menjadi buah bibir, jadi perbincangan tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Lewat film yang begitu mempesona ya, Woman from Rote Island. Wah, ini kita bisa siaran bareng dengan penyiar yang terkenal di Rote dan juga sekarang sudah go internasional ya. Betul, Yona. Sudah, ya betul. Yona ikut go internasional nih, bareng Woman from Rote Island ya, karena siaran di luar negeri ini. Wah, mantap banget. Gimana Rote cuaca hari ini? Kalau Rote cuaca hari ini, Bang Agus, cerah berawan, dan biasanya kalau siang itu hujan. Hujan mulai jam 1 sampai jam 3 sore itu biasanya hujan lebat, terus berangin juga gitu. Kalau pagi biasanya cerah berawan aja. Ya, mudah-mudahan tetap kondusif ya, karena di beberapa daerah ada yang kurang beruntung karena ada dampak bencana hidrometeorologi ya, banjir, longsor. Mudah-mudahan di sana enggak ya? Di sini tidak sama sekali. Kalau di Jakarta gimana, Bang Agus? Di Jakarta juga sama, sudah hampir setiap hari hujan terus. Biasanya sih menjelang malam, dari mulai sore biasanya sampai besok paginya itu akan hujan terus. Jadi adem ya? Adem, Jakarta adem. Bahkan beberapa kesempatan kemarin sempat, biasanya pagi-pagi itu kan berkabut ya. Dalam arti kata polusi udara yang menutupi udara Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi yang tinggi. Jadi ya berkabut seperti itu. Tapi beberapa waktu lalu sempat sangat-sangat udaranya berbeda dari biasanya, dan gunung-gunung yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya itu bisa terlihat dari Jakarta. Jadi cerah gitu. Jadi ya, cerah. Pas musim hujan gitu. Oke Yona, kita hari ini mau ngasih informasi apa? Di Rote kabarnya ada ini ya, lagu yang bagus sekali. Ya. Ada lagu Nusa Manswek. Apa itu ya? Lagu Nusa Manswek itu kalau diartikan pulau yang indah gitu. Oh, pulau yang indah. Iya.
Pulau mana yang diceritakan di lagu ini? Pulau Rote, karena tuturan bahasanya itu menggunakan bahasa Rote, Nusa Mansue. Kan waktu kemarin waktu live pertama siaran bareng Bang Agus kan saya pernah singgung soal Nusa. Kalau Nusa kan di sini biasanya desa-desa gitu, kampung-kampung di Rote. Oh, Nusa itu kampung? Ya, Nusa, ya. Oh, baik. Ya mirip-mirip dengan Nusa secara harfiah arti dari Nusa kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya pulau ya. Iya. Pulau yang berpenghuni. Kalau di Rote, Nusa Mansue. Kalau Mansue ini apa? Itu secara garis besar kayak indah gitu, bagus gitu. Oke. Indah dan bagus. Nanti indah dan bagus seperti apa? Setelah lagu ini kita putar dulu, baru kita ceritain indahnya Rote ya. Siap. Oke, kita dengarkan lagunya pendengar. Tetap bersama Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Ya, itu dia lagunya. Ternyata luar biasa ya, menceritakan tentang keindahan. Tadi kata Yona begitu ya? Ya betul, tentang Pulau Rote tercinta gitu, dengan segala keindahan alam, budaya, dan masyarakatnya. Wah, tadi
video klipnya memang menggambarkan itu ya, karena settingan nyanyinya di pantai dengan pasir putih, terus laut yang biru jernih. Wah, itu kalau kameranya diarahkan ke Rote-nya juga indah pantainya ya pastinya ya. Iya, Bang. Itu di pantai apa itu, Yon? Itu di pantai Nembralah dan juga ada di sebagian di pantai Lili juga, Bang. Pantai yang pasti banyak dikunjungi dong kalau setiap akhir pekan ya? Betul, pantai Nembralah sama pantai Lili itu banyak dikunjungi. Apa di sana itu selain wisata pantainya mungkin ada ya sering diadakan event-event atau apa? Keramaian? Kalau untuk sementara belum ada, Bang Agus. Untuk sementara untuk event-event bernuansa pantai-pantai itu belum ada. Tapi kemarin itu kita parade NTT bertenun di Rotendao juga. Jadi NTT ulang tahun NTT dalam rangka HUT NTT, dan tentunya diselenggarakan kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk masyarakat Rote kemarin kita ikut jalan santai pagi menggunakan pakaian adat tenun Rotendao. Itu event untuk tahun ini. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke. Balik lagi ke pantai. Katanya di sana itu ada pantai apa? Batu Termanu ya? Ya, betul, pantai Batu Termanu. Bisa di-spill dulu nih. Batu seperti apa? Jadi pantai Batu Termanu itu dia salah satu wisata ikonik di Pulau Rote. Pokoknya kalau kita bicara soal Rote pasti orang taunya Batu Termanu juga. Itu batunya itu ada batu tinggi besar kayak batu karang tapi kayak berkapur begitu, Bang Agus dan juga pendengar Voy. Dan itu untuk sejarah dari batu ini panjang juga. Batu ini dia ada sepasang kayak dua batu gitu besar. Jadi ada batu laki-laki sama batu perempuan. Batu Hnu dengan Sua lain gitu. Oh, iya. Jadi mereka itu kayak mengembara. Katanya orang tua dulu bilang batu itu asalnya dari Pulau Seram di Maluku. Ada yang bilang dari Vietnam. Kemudian mereka mengembara ke Pulau Ndao. Terus akhirnya mereka memilih Rote Tengah, Rote Termanu ini gitu. Oh, oke. Ada legendanya ya? Ya, legendanya juga ada. Baik itu. Dan itu ada tradisi lisannya atau hanya sekedar cerita dari turun-temurun dari leluhur kemudian dari orang tua kita? Ya, ada tradisi juga, Bang. Jadi untuk Batu Termanu yang batu Sua lain atau batu wanita ini biasanya menjadi tempat sesembahan untuk masyarakat Rote pada waktu itu ya. Jadi mereka itu kalau mau meminta hujan atau buat tanahnya subur di daerah Termanu itu, mereka biasa bawa hewan untuk diserahkan ke batu itu, disembeli jadi seserahan gitu. Ritual gitu. Oke. Ya. Jadi penasaran ya, pengen ke sana ya? Ya boleh, Bang, tapi ini suasana mistisnya masih sangat kental di Batu Termanu wisata itu. Oh, Bang. Begitu ya? Ya betul, jadi kalau mau berkunjung harus jaga tata krama, terus sopan santun untuk berkata gitu. Oh, harus menjaga itu ya? Iya, masih sangat, ya orang bilang keramat lah kalau masyarakat Rote. Makanya ada aturan adatnya ya terhadap betul sekali, ya. Tapi tidak tertutup kan tempatnya? Tidak, dibuka secara umum dan gratis loh. Oh gitu. RRI Rote pernah liputan ke sana? Pernah liputan di sana, pernah ambil video potensinya juga di sana, pernah. Oke, kalau gitu kita hadirkan saja hasil liputannya ya. Siap. Di mana ya? Oke, boleh. Oke, pendengar, ini dia potensi wisata Batu Termanu di Rote. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di salah satu lokasi wisata yang terletak di Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Dan lokasi wisata ini bernama Batu Termanu. Ya, seperti apa lokasi wisata ini? Kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Nama budaya Rahayu.
Memperkenalkan diri, nama saya Isidet Pani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao. Kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit terkait dengan destinasi kami, destinasi wisata kami di Batu Termanu. Batu Termanu ini merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Rotendao yang memiliki potensi kewisataan yang cukup besar, di mana saat ini pembangunan telah dilaksanakan di sana, tepatnya di lokasi Kelurahan Onatali, dan pemerintah sudah membangun beberapa fasilitas, diantaranya seperti lopo pedestrian, kemudian kamar mandi yang untuk mendukung sarana prasarana bagi masyarakat yang berwisata di Batu Termanu. Kami juga melakukan beberapa kegiatan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan, penataan taman. Kita saat ini bagi menggerakkan masyarakat untuk menanam pohon-pohon di lokasi-lokasi destinasi. Dan untuk Batu Termanu ada beberapa anakan yang bersama-sama dengan pegawai internal kami, masyarakat juga kita himbau untuk melakukan penanaman sehingga kedepannya ada pohon-pohon rindang yang juga bisa kita pakai untuk berteduh saat kita berwisata. Jadi penting sekali di sini bahwa dukungan masyarakat untuk membangun pariwisata, dan saya berharap juga memelihara, menjaga kelestarian dan keasrian juga ada dalam tekad masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Dan untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pemerintah khususnya Mahapati sangat fokus dan perhatian sebagaimana visi misi Bupati pada saat ini untuk mendukung pariwisata yang didukung oleh perikanan dan kelautan. Dan kedepannya akan kita lakukan lagi pembenahan dan peningkatan fasilitas, dan kita berharap suatu saat nanti destinasi ini akan menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Rotendao. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian kebersamaan kita di Potensi Daerah kali ini. Saya Ian Aplugi beserta kru pamit undur diri dari hadapan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Voice of Indonesia. Dengar kata cintamu, tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, masih bersama saya Gus Antika dan juga Yona di RRI SPROT. Oke, Yona, gimana juga suasana menjelang Natal dan Tahun Baru di Rote ini? Iya, kalau di Rote suasananya meriah ya Bang Agus, karena sebagian besar masyarakat Rotendao menganut agama Kristen, jadi suasana Natalnya itu sangat terasa. Dan beberapa waktu yang lalu juga pemerintah Kabupaten Rotendao itu mengadakan imbauan untuk instansi-instansi Forkopimda dan lain-lain untuk membuat dan mendekor pohon Natal dari bahan daur ulang. Jadi sudah dari awal Desember itu sepanjang jalan di Rotendao ya, khususnya di Kota Baah, sudah mulai ada kelap-kelip lampu Natalnya di jalan gitu. Wah, dan saat menarik. ini juga di rumah-rumah juga sudah banyak orang menghiasi rumah, mendekor rumah mereka menyambut Natal dan Tahun Baru. Wah, menarik ya. Tahun ini pasti semarak banget karena pemerintah daerah melalui imbauannya tentu semakin menambah kesemarakan ya, apalagi menariknya dari daur ulang ya. Betul. Jadi ramai pokoknya di jalan itu, kita lihat dari botol-botol bekas, terus ada dari batok kelapa, pohon lontar, dahannya, terus batangnya, bahkan ada batang pohon juga ada gitu. Natal batang pohon. Iya. Oke. Waduh, jadi berbagai kreativitas muncul dong kalau begitu ya? Ya. Iya. Muncul banyak ide-ide baru karena dicetuskan dulu oleh pemerintah daerahnya ya. Iya. Jadi masing-masing punya kreativitas pastinya, termasuk ya juga yang di rumah mungkin ya. Bikin pohon Natalnya juga macam-macam. Ya. Oke. Itu biasa tradisinya memang beberapa hari menjelang perayaan Natal sudah begitu ya, sudah terasa ya kentalnya ya. Ya, betul. Jadi H-5 itu sudah mulai terasa. Masyarakat juga sudah mulai pergi berbelanja bahan-bahan pokok untuk buat kue, atau mungkin beli langsung kue Natal jadi gitu, kue kering dan lain-lain gitu. Berarti pasar dan pusat perbelanjaan juga ramai? Ramai, sudah mulai sangat ramai dan berdesakan juga. Waduh, oke. Tapi harga-harga gimana, Yon? Untuk harga-harga biasanya menjelang Natal ini naik ya, Bang Agus dan juga pendengar. Apalagi kalau saat ini kan musim hujan, terus angin juga, kadang kapal juga tidak berlayar. Itu yang membuat bahan pokok makanan, sayur-sayuran dan lain-lain itu naik signifikan gitu. Oh gitu ya. Rote berarti kalau begitu sangat bergantung juga ya dari daerah lainnya. Ya, sangat bergantung dari luar Rote, dari kota Kupang, atau bahkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Biasanya dari Surabaya, dari Jakarta juga. Itu bahan-bahan kebutuhan pokok atau? Ya, bahan kebutuhan pokok kayak gula, terus tepung, terus beras juga. Tuh. Oke. Jadi memang sangat bergantung, apalagi kalau cuacanya tidak kondusif, ini sangat berpengaruh ya terhadap harga-harganya dan juga stoknya ya. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah ada antisipasi ya dari pemerintah daerah setempat ya. Iya, kita berharap seperti begitu, tapi mungkin pemerintah sudah ada stoknya. Baik. Oke, Yon, gimana juga nih dengan tradisi malam pergantian tahun biasanya kalau di Rote? Bisa diceritakan nggak? Di Rote malam pergantian tahunnya itu tidak terlalu ramai seperti kota-kota besar. Paling kita habis umat Kristiani habis ibadah malam tutup tahun, itu biasanya pulang ke rumah terus ibadah lagi bareng keluarga, baru kita keluar jalan-jalan pas jam 12 gitu ke pusat kota di lapangan Baah di pusat kota. Itu biasanya ada kembang api gitu. Itu saja keramaian di Kota Baah pas malam pergantian tahun. Iya, Kota Baah itu pusat kota kabupaten berarti ya? Ya, betul. Oh, baik.
Kalau misalnya Kupang kan ibu kota provinsi ya. Itu ada juga pengaruhnya terhadap tradisi setempat. Misalnya kan walaupun Kupang kan jauh ya, tapi ada semacam keterikatan begitu secara budaya atau tradisi dengan masyarakat di Kupang. Iya, untuk keseluruhan masyarakat NTT biasanya seperti itu, Bang Agus. Jadi di Kupang, di Rote sama saja. Kalau untuk penutupan tahun, kita paling nonton kembang api di pusat kota, terus setelah itu pulang ke rumah, itu aja, tidak ada aktivitas yang lain. Kalau untuk dulunya biasanya ada joget-joget, biasa dugem orang bilang itu. Jadi setiap kecamatan di Kupang itu ada pesta ya, semacam itu ya? Iya, betul. Jadi sampai pagi mereka goyang-goyang lah gitu. Tapi kalau di Rote, untuk Rote tidak ada adopsi budaya seperti itu. Oke, kalau begitu Yona, terima kasih banyak nih sudah menemani di hari ini. Nggak terasa kita ngobrol, tahu-taunya udah harus pamit nih. Karena terakhir nanti kita akan hadirkan The Session, kita hadirkan talenta kali ini tentunya yang juga kami hadirkan untuk pendengar kita ya di Rote dan juga seluruh dunia. Ada Anggis Devaki nanti yang menutup kebersamaan kita di siaran perbatasan kali ini. Yona dan teman-teman di RRI SP Rote, terima kasih sekali lagi sudah membagikan informasinya dari Rote. Luar biasa, semoga di sana sehat-sehat semua, kondusif, dan bisa merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan ya. Baik, terima kasih Bang Agus. Iya, oke. Juga merayakan tahun baru pastinya. Tahun yang penuh harapan di tahun 2025 mendatang. Kita akan terus bersiaran bersama di siaran perbatasan, tentunya di setiap Sabtunya ya. Kerjasama RRI Voice of Indonesia dan RRI di wilayah perbatasan dan termasuk juga RRI SP Rote. Terima kasih juga untuk pendengar dan juga teman-teman di RRI perbatasan yang lain yang sudah merelay siaran perbatasan. Ada RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Sumba, dan Talaut. Kita tutup dengan The Session, ada Anggis Devaki di Voice of Indonesia. Bicara telah buatku percaya bahwa cinta itu ada, pantas untuk dapatkannya. Namun kini telah berbeda, bukan orang yang sama. Ku besar hati mencoba hapuskan pilu yang ada. Hancurnya aku, ternyata kau tak cinta. Kau tinggalkan aku, teganya
tekanya hatimu. Kau lupakan aku seolah kau tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Seolah kau tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu. Tanpa dirimu. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada Anggis Devaki. Yeay. Halo Anggis, apa kabarmu? Baik, kakak apa kabar? Baik sekali. Tadi kita udah dengerin ya, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, Anggis nyanyi lagu Kisah Tanpa Dirimu. Iya. Pasti pernah dengar, minimal tuh pernah dengar di TikTok atau di IG Reels ya nggak sih? Iya. Nah, Anggis kalau ngomongin lagu kamu nih kan salah satu yang paling booming itu setelah Bodoh itu kan Kisah Tanpa Dirimu ya. Dan itu katanya kamu promosinya mandiri ya? Iya. Kenapa sih milih promosi mandiri buat lagu ini? Maksudnya promosi mandiri itu lebih ke aku ke konten sosial media aku aja sih, kayak di TikTok kayak gitu. Aku suka bikin konten-konten galau. Nah pas banget pada saat itu kayak orang mungkin pada relate ya pada saat itu, jadi kayak rame orang pada komen, terus orang pakai pada soundnya. Iya kita kebalik ya, sorry gitu sih. Terus waktu dia akhirnya jadi viral dan banyak yang pakai, trending juga, soundnya tuh gimana tuh perasaan kamu? Perasaan aku sih lebih ke nggak nyangka, terus pasti happy juga gitu kan. Maksudnya kayak lagu ini juga jujur lagu favorit aku juga, Kisah Tanpa Dirimu ini. Ini dari semua yang udah pernah kamu rilis? Iya, salah satu favorit aku kalau Kisah Tanpa Dirimu. Terus kemarin aku lihat banyak yang pakai soundnya, terus ya bisa dibilang apa ya, dikenal gitulah lagunya. Jadi aku lebih ke happy dan bersyukur aja sih, kayak finally lagu aku ada yang dengerin gitu. Oke. Nah ini kamu juga datang ke sini kan dengan lagu baru. Dirimu Yang Dulu. Ya. Ini ceritanya gimana sih Anggis? Jadi Dirimu Yang Dulu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang akan sifat pacarnya yang dulu gitu loh. Jadi kayak mungkin di awal-awal kan manis ya. Kalau kita pacaran tuh kan kayak awal kayak lagi butterfly eranya gitu, lagi manis-manisnya. Terus pas udah lumayan jalani hubungan lumayan lama, jadi udah pelan-pelan tuh kayak berubah gitu, udah gak kayak dulu lagi. Jadi kayak aku rindu diri kamu yang dulu gitu. Kayak mana diri kamu yang dulu yang dulu cuma biasanya memang terjadi ya di mana-mana kayak gitu. Kayak berubah gitu. Kenapa sih gitu loh? Iya. Nah, proses kreatif ini gimana nih buat lagu Dirimu Yang Dulu ini? Jadi lagu ini kan diciptain sama Mario G. Cloud. Dan pada saat itu kita workshopnya waktu itu di Bali, di kampung halamanmu. Iya, di kampung halaman aku. Jadi kayak ke Iyo waktu itu ke rumah aku buat workshop bareng-bareng di situ. Nah, di situlah aku ceritain. Karena pada saat itu aku lagi relate juga sih. Kayak aku lagi. Oh, jadi itu dari perasaanmu sendiri? Iya. Kayak lagi apa ya? Mau putus cinta lah istilahnya. Lagi di ambang ini ya. Mau lanjut apa enggak ya? Iya gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku curhatin aja ke Mario, kayak aku maksudnya rindu sosok dia yang dulu aja gitu. Sekarang udah berubah gitu. Dan akhirnya terciptalah lagu ini ya. Dirimu Yang Dulu. Dirimu Yang Dulu. Anyway, di Dirimu Yang Dulu ini kamu punya gebrakan lain gak buat promonya? Oh, ada banget. Karena kayaknya di spesial Dirimu Yang Dulu ini mungkin karena juga aku suka juga sama lagunya. Jadi selain Kisah Tanpa Dirimu, ini juga rilisan favorit aku. Aku promonya aku bikin ada short movie sih. Oke. Kemarin aku yang baru ada syuting. di ininya juga ya, di video klipnya kan di awal-awal tuh agak ada ceritanya. Iya, cerita-ceritanya. Tapi ini short movie-nya beda banget sama MV-nya. Oke. Kalau mau lihat short movie-nya di mana nih? Nanti bakal tayang di tanggal 20 Desember nanti. 20 Desember. Jadi aku spill dikit sih di sini, bakal ada short
nonton movie Dirimu Yang Dulu, dan itu ceritanya apa ya, plot twist lah pokoknya. Kamu yang main juga? Iya, berdua aku sama siapa? Ada Bagas Ran namanya. Oh, Bagas Ran. Oke deh, nanti tanggal 20 Desember berarti ya kita lihat nih Anggis di ini ya, short movie Dirimu yang dulu. Nah, kamu ada rencana gak sih untuk bikin konser mini atau showcase bareng sama Anggis Lova? Mungkin sebenarnya dari kemarin tuh udah pengen bikin showcase kayak gitu, cuma kayak waktunya nggak sesuai gitu, kayak ketabrak inilah ketabrak itu, jadi kayak pengen banget sih, tapi kayaknya tahun depan aja. Dikit lagi tahun depan. Semoga lah terwujud lah nanti. Amin. Oke, Anggis, kalau orang-orang nih mau dengarkan lagu kamu, mau Dirimu Yang Dulu kayak Bodoh ataupun juga Kisah Tanpa Dirimu, mau bisa dengerin di mana? Bisa dengerin di seluruh digital platform, bisa di Spotify, terus bisa di YouTube juga nonton MV-nya gitu. YouTube-nya Hits Records. Oke, kalau gitu jangan lama-lama deh, karena pasti Anggis Lova dan juga pendengar Voice of Indonesia nungguin Dirimu Yang Dulu itu seperti apa. Ini kita lihat ya Anggis nyanyi, dan we'll see you on the next episode. Bye-bye. Harusnya aku katakan dari dulu, sebelum semua jadi begini. Kini terlanjur, kisah sudah tak sama seperti awal bertemu. Kamu telah banyak berubah, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih. Mana dirimu yang jauh berbeda, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.